Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital seperti sekarang, isu etika dalam penggunaan teknologi di dunia bisnis semakin sering jadi sorotan terutama. Mulai dari kebocoran data, penyalahgunaan software, hingga pelanggaran privasi. Semuanya punya dampak serius. Di video ini kita akan bahas contoh nyata yang terjadi pada perusahaan terkenal, bagaimana mereka menanganinya, dan apa yang kita bisa pelajari. Yuk simak sampai habis. Isu etika teknologi dalam bisnis muncul ketika perusahaan atau karyawan menggunakan teknologi dengan cara yang melanggar norma, hukum, atau hak pihak lain. Antara lain, pelanggaran privasi data, misalnya menjual data pelanggan tanpa izin, penipuan online seperti phishing atau penjualan produk palsu, pemakaian software bajakan yang melanggar hak cipta, penyalahgunaan aset digital perusahaan untuk kepentingan pribadi. Isu-isu ini tidak hanya berisiko umum, tapi juga merusak kepercayaan konsumen dan reputasi brand. Salah satu contoh yang sempat menggemparkan di Indonesia adalah kebocoran data 91 juta pengguna Tokped pada tahun 2020 di bulan Mei. Data yang bocor meliputi nama lengkap, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Bahkan sebagian data dijual di dark web. Investigasi mengungkap bahwa celah keamanan terjadi akibat sistem yang tidak diupdate secara berkala, akses internal yang kurang terkontrol. Tokped langsung merespons dengan memperbarui sistem keamanan, bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan mengirim notifikasi ke pengguna untuk mengubah sandi. Meski begitu, kerugian reputasi sudah terjadi. Banyak pengguna yang kecewa dan khawatir. Dari kasus e-commerce tersebut, kita belajar bahwa penanganan isu teknologi harus dilakukan dengan 1. Transparan, menginformasikan secara terbuka kepada publik tentang apa yang terjadi dan langkah perbaikan. 2. Cepat, bertindak segera untuk meminimalkan dampak. 3. Evaluasi sistem, memperbaiki celah keamanan dan meningkatkan pengawasan akses data. Tapi, langkah ideal seharusnya tidak hanya reaktif. Perusahaan perlu melakukan audit keamanan data secara rutin, memberikan pelatihan etika teknologi bagi karyawan, menerapkan prinsip privacy by design, artinya perlindungan data sudah diintegrasikan sejak sistem dibuat. Membentuk tim etika teknologi independen yang bisa memantau dan memberi masukan. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menjadi pionir dalam menjaga kepercayaan digital. Jadi, menjaga etika teknologi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tim IT, tapi juga manajemen dan setiap karyawan. Dengan kesadaran sistem yang baik, bisnis bisa tumbuh tanpa mengorbankan kepercayaan pelanggan. Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat terkait etika teknologi di tempat kerja, sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang teredukasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.